Film dimulai di sebuah apartemen saat seorang pria bernama Yohei dengan kekasihnya Rena yang terlihat mengemasi semua barang-barangnya. Mereka sudah tinggal bersama sekitar 2 tahun dan hari itu ternyata merupakan hari terakhir mereka bersama, alias putus. Rena memilih mengakhiri hubungan mereka lantaran sudah tidak tahan dengan sikap Yohei yang begitu cuek dan tidak peka. Terlihat saat tidak ada perasaan sedih ataupun penyesalan ketika melihat kekasihnya yang akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Malamnya, terlihat Yohei yang sedang santai sambil minum-minum di kamarnya. Tak lama, ia mulai mendengar suara aneh. Lampu kamarnya yang mati disusul televisi yang tiba-tiba saja menyala dan barang-barang yang bergerak dengan sendirinya. Hal itu membuat Yohei mulai ketakutan. Ia berpikir mungkin di sini terdapat makhluk halus yang sedang mengawasinya. Dan benar saja, hantu itu tiba-tiba saja muncul dan mengagetkan Yohei. Hantu itu lalu mengomel pada sikap Yohei yang seakan tidak peduli dengan perasaan kekasihnya. Setelah lampu kembali menyala, Yohei akhirnya bisa melihat wajah hantu itu dengan jelas, yang ternyata tidak menyeramkan sama sekali, justru hantu yang cantik dan manis. Hantu itu kembali mengomel pada Yohei atas sikap Yohei terhadap kekasihnya yang begitu dingin dan tidak peduli. Rupanya hantu itu sudah lama memperhatikan Yohei. Gadis itu berkata Yohei tidak pernah mau memperbaiki kesalahannya, sehingga pantas saja kekasihnya itu memilih untuk pergi. Hantu itu berkata ia sudah lama tinggal di kamar itu, bahkan jauh sebelum Yohei datang dan tinggal di sana. Sudah sejak lama ia ingin menempatkan dirinya, namun penghalang yang dibawa kekasih Yohei terlalu kuat. Barulah ia bisa menempatkan dirinya setelah kekasih Yohei itu pergi. Hantu itu bingung mengapa ia tidak bisa keluar dari kamar itu. Bahkan masa lalunya pun ia tidak ingat sama sekali. Gadis itu tiba-tiba saja muncul sebagai roh di kamar itu tanpa tahu penyebab kematiannya. Melihat Yohei yang kebingungan memandanginya, ia lalu melayangkan tangannya ke wajah Yohei yang membuat Yohei seketika pingsan. Besoknya, saat Yohei sadar, ia sudah mendapat luka lebam pada pipinya. Di kantor, salah satu teman Yohei yang bernama Kanan penasaran dengan luka lebam pada pipi Yohei, sehingga ia lalu mengambil ponselnya dan mengambil gambar Yohei. Setelah melihat gambar itu, Kanan pun terkejut dan heran karena di sekitar wajah Yohei terdapat aura hitam yang menyelimutinya. Saat pulang, Yohei mampir untuk berbelanja. Karena mengingat di kamarnya sekarang terdapat hantu, ia lalu membeli dupa. Di kamarnya, Yohei menyalakan dupa itu, yang membuat hantu itu kembali muncul. Hantu itu justru bahagia saat menghirup aroma dupa yang Yohei bakar. Besoknya, Yohei pergi untuk mencari tahu apakah di kamar itu pernah terjadi insiden atau suatu peristiwa. Namun agen properti itu terlihat menyembunyikan sesuatu. Ia berkata tidak ada suatu apapun yang pernah terjadi di kamar itu. Saat pulang, Yohei mendapat hantu itu sudah membakar semua dupa yang ia beli, sehingga menyebabkan kamarnya dipenuhi asap dupa. Yohei yang mulai terganggu dengan kehadiran hantu itu merasa kesal, sehingga menyebabkan hantu itu menjadi sedih. Setelah hantu itu pergi, Yohei merasa bersalah atas sikapnya tadi. Ia lalu menghampiri hantu itu dan meminta maaf. Di sana, Yohei bertanya, apa gadis itu punya kenangan masa lalu. Hantu itu ternyata tidak sepenuhnya kehilangan ingatannya. Ia masih ingat kalau ia bukan lagi seorang pelajar, melainkan sudah bekerja entah di mana. Ia juga mengingat 2 huruf yang ada pada namanya, yaitu A dan I. Yohei yang mendengar itu akhirnya memberi hantu itu sebuah nama, yaitu Aisuke.
yang meskipun terdengar aneh, tetapi gadis itu menyukainya. Lalu Aisuke memperlihatkan pada Yohei dirinya saat mencoba keluar dari kamar itu, di mana dirinya akan hilang dan kembali ke kamar itu saat mencoba keluar lewat manapun. Saat mereka mengobrol, Aisuke penasaran bagaimana ia bisa meninggal. Ia tidak mungkin melakukan suatu hal yang aneh melihat dirinya yang selalu bahagia dan bersemangat. Lalu Yohei mengalihkan pembicaraan dan segera istirahat. Besoknya, Aisuke mencoba untuk menyentuh Yohei yang masih tertidur. Ternyata, sentuhan itu bisa ia lakukan tanpa menembus tubuh Yohei lagi. Hal itu mungkin disebabkan karena Aisuke memiliki ketertarikan khusus pada Yohei. Hal itu membuat Aisuke sangat bahagia. Begitupun dengan Yohei yang kini memiliki seseorang yang selalu mengingatkannya untuk pergi bekerja, dan Aisuke yang tidak kesepian lagi. Saat Yohei menghadir acara perpisahan rekan kerjanya, Kanan yang tahu kalau Yohei sudah putus berusaha untuk mendekatinya. Ia berkata ia baru saja putus dengan kekasihnya yang sangat mirip dengan Yohei. Namun Yohei yang tidak peka tidak menyadari itu. Saat pulang, Kanan masih saja mengikuti Yohei. Ia bermaksud untuk mampir ke rumah Yohei. Yohei yang tidak punya alasan untuk menolaknya akhirnya mengizinkannya. Di rumah, Yohei yang mulai tidak nyaman menyuruh Kanan untuk segera pulang. Namun Kanan justru tidak mau pulang dan ingin tetap di sana bersama Yohei. Aisuke yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Saat Kanan mulai menggoda Yohei secara agresif, Aisuke tiba-tiba saja muncul. Hal itu membuat Kanan sangat ketakutan dan segera berpamitan pada Yohei untuk pulang. Aisuke juga bingung mengapa Kanan bisa melihatnya. Hal itu mungkin disebabkan karena Aisuke cemburu. Namun Yohei menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki perasaan pada Kanan. Lalu Aisuke mencoba untuk mencium Yohei. Namun Yohei yang terkejut malah memegang Aisuke. Yang anehnya sekarang bisa ia sentuh bahkan ia pegang. Hal itu membuat Aisuke merasa gugup. Stop! Di kantor, Kanan mengajak Yohei untuk membicarakan soal kejadian malam itu dan mengajaknya untuk bertemu dengan bibinya yang seorang paranormal. Keesokan malamnya, Kanan mengajak Yohei ke sebuah klub untuk bertemu dengan bibinya. Di sana, bibi Kanan yang bernama Misage menjelaskan bahwa roh yang tinggal di kamar Yohei merupakan roh yang terikat dengan bumi. Biasanya, roh itu akan muncul dan melekat pada satu titik. Wanita itu menyuruh Yohei agar tidak melangkah lebih jauh karena akan membahayakan hidupnya. Namun Yohei berkata ia hanya ingin mengetahui latar belakang dari hantu itu. Ia tidak memiliki niat untuk mengusirnya. Namun Kanan bersikeras untuk mengusir hantu itu. Di rumah, Aisuke menunggu kedatangan Yohei. Namun bukan Yohei yang datang, justru Misage. Di sana, Misage benar-benar bisa merasakan aura seorang gadis yang kehilangan kesempatan untuk beristirahat dengan tenang. Misage mencoba berkomunikasi dengan Aisuke. Ia berkata, ia tidak bermaksud melakukan hal buruk terhadapnya. Dia hanya ingin membantunya untuk menyelesaikan permasalahannya di bumi. Misage tahu bahwa Aisuke bukanlah roh yang mengganggu kehidupan manusia. Ia menjelaskan jika ia terus berhubungan dengan manusia, kemungkinan suatu hal buruk akan terjadi pada Yohei. Kemudian, ia menunjukkan jalan yang bisa Aisuke lalui agar bisa keluar dari kamar ini, yaitu ke arah jendela depan balkon. Di luar, Yohei merasa sangat khawatir. Tak lama, Misage pun keluar dan berkata kalau semuanya sudah selesai, lalu segera menyeret keponakannya untuk pulang. Yohei segera masuk dan ia lega.
saat melihat Aisuke yang masih berada di balkon. Dengan suara yang lesu, Aisuke meminta maaf pada Yohei jika selama ini ia sudah merepotkannya. Namun Yohei berkata ia tidak pernah merepotkannya sama sekali. Ia cuma penasaran pada latar belakang Aisuke saja, sehingga ia memanggil seorang paranormal. Lalu Aisuke berkata apa ia bisa meminta satu permintaan pada Yohei, yaitu ia ingin menjadi pacar Yohei. Ia berkata saat ini ia sudah tahu bagaimana cara keluar dari kamar ini. Yohei sedikit ragu dengan hal itu. Namun Aisuke berkata dari sekian orang yang tinggal di sana cuma Yohei yang Aisuke kagumi. Aisuke mau pergi kemanapun asalkan itu bersama Yohei. Olehnya itu Yohei mengambil cuti khusus untuk menemani Aisuke mewujudkan impiannya. Saat pulang, ia mampir di sebuah toko dan tak sengaja melihat sendal yang dijual di toko itu. Ia lalu membelinya sebagai hadiah untuk Aisuke. Besoknya, Yohei memberikan hadiah itu yang ternyata sangat pas dengan ukuran kaki Aisuke. Hal itu membuat Aisuke sangat bahagia dan hal itulah yang membuat Aisuke kagum pada Yohei. Untuk keluar dari kamar itu, Aisuke harus terjun dari atas balkon. Walau ia seorang hantu, ia tetap memiliki rasa ragu. Olehnya itu, Yohei menunggunya di bawah yang siap untuk menangkapnya. Ternyata, semua ucapan paranormal itu benar adanya. Akhirnya, Aisuke pun bisa keluar dan berkeliling kota bersama Yohei. Entah kenapa, Aisuke dapat dilihat semua orang layaknya manusia. Bahkan saat mereka makan, pelayan itu langsung memberikan 2 gelas minuman pada mereka. Setelah makan, mereka lanjut ke bioskop. Namun sayangnya, bioskopnya sedang tutup. Aisuke pun merasa sedih, karena bioskop itu merupakan satu-satunya yang masih ia ingat. Yohei yang melihat itu berusaha menghiburnya, dengan berjanji akan kembali ke tempat ini di lain waktu. Tempat terakhir yang mereka tuju yaitu laut. Aisuke berkata ia sangat ingin melihat laut. Di sana, Aisuke berterima kasih pada Yohei atas kebahagiaan yang ia berikan, lalu meminta pelukan pada Yohei. Yohei yang melihat itu merasa aneh, seakan mereka tidak memiliki waktu lagi. Bahkan saat Yohei berkata akan mengajak Aisuke untuk berkencan lagi, Aisuke tidak bisa menjawab sama sekali dan terlihat berusaha menutupi kesedihannya. Karena matahari akan terbenam, mereka akhirnya pulang. Saat Yohei sedang tertidur pulas, ada sesuatu yang Aisuke ingin katakan padanya. Seperti yang dikatakan paranormal itu, jika ia tetap berada di sisi Yohei, kemungkinan besar suatu hal buruk akan terjadi padanya. Olehnya itu, Aisuke memutuskan untuk segera pergi dengan memberikan ciuman pertama dan terakhirnya pada Yohei. Keesokan paginya, saat Yohei bangun, ia mulai mencari keberadaan Aisuke. Namun sekeras apapun ia mencari, ia tetap tidak dapat menemukan keberadaannya. Lalu ia menemui Misage. Namun Misage berkata, kemungkinan roh itu sudah pergi dengan damai. Misage menjelaskan bahwa ia tidak seharusnya membiarkan gadis itu tetap menjadi roh, karena itu akan membahayakan kehidupan Yohei sendiri. Namun Yohei yang masih tidak menyerah kembali ke agen properti sebagai satu-satunya harapannya. Di sana Yohei bermohon sehingga agen properti itu merasa kasihan lalu memberikan informasi itu meskipun itu merupakan informasi pribadi yang tidak boleh diberikan. Dari sana Yohei akhirnya tahu makam dan nama gadis itu yang ternyata bernama Arai Yuki. Tiba saatnya Yohei akan pindah. Mungkin ingatan tentang kamar itu akan menghilang, namun tidak dengan kenangannya. Waktu terus berlalu.
Hari itu, Yohei terlihat mengunjungi bioskop yang belum sempat Aisuke kunjungi. Saat itu, ada seorang siswi SMP memanggil temannya yang baru saja tiba. Namun entah kenapa, siswi yang baru saja tiba itu terus memperhatikan Yohei yang duduk tak jauh di sampingnya. Tanpa Yohei sadari, wajah gadis itu terlihat mirip dengan wajah Aisuke. Kemungkinan Aisuke yang telah beristirahat dengan damai telah bereinkarnasi atau terlahir kembali sebagai gadis itu.